Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam ta'zim, hormat, salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar SMP dan SMK IDN yang kami hormati. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, al-yawm, hari ini ana hadir bersama generasi SMP SMK IDN, para dewan guru yang kami hormati, dalam waktu kurang lebih sampai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, 2 hours, 2 jam ke depan, Ana Al-Fakir Happy Chandra sebelum kami merapat kembali ke Istana Bogor untuk persiapan MC konferensi multilateral nanti jam 16.00. Jadi kami akan fokus bersama antum semua hari ini. Siap belajar? Bismillah. Ada tulisan menarik di sini, people. Tulisannya adalah Amazing Motivation, Speak with Power. Tulisan ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke. Dan tulisan yang muncul di sini adalah Amazing Motivation, Speak with Power. Maka nanti selama kurang lebih 2 jam kita akan live bersama satu tim protokoler yang sudah standby di Istana Bogor sejak pukul 8 tadi. Sejak panitia memberikan info bahwa hari ini kami merapat bersama IDN, yang mendengarkan antum hari ini itu bukan hanya orang Bogor, tapi melalui satu alat yang kami bawa, pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nanti I choose one of you, ana akhtar wahidan minkum. Ana akan memilih satu di antara antum untuk move ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara. Karena speak with power, bicara itu adalah bagian dari bagaimana dia menginspirasi banyak orang, bagaimana dia tampil memberikan bicaranya itu mengesankan depan banyak orang. Generasi IDN, ketika kami announce ke seluruh titik di Indonesia, banyak orang di luar sana mengira kalau antum hanya pintar dengan tilawahnya. Mereka mengira kalau antum hanya pintar dengan tilawahnya, dengan kitabnya, padahal antum juga punya skill, people. Tunjukkan kepada negeri ini hari ini that you have skill, antum punya skill. Maka Ana akan merapat bersama antum, frekuensi 102,7 akan standby sampai nanti selesai. Bismillah, kita mulai segmen pertama. Tulisan yang muncul di sini adalah Are you ready? 3 kata. Ketika kami tanya Are you ready? Maka jawaban antum adalah 2 kata, Yes sir, and show your vocal. Kita mulai. Ana samakan antum dengan kampus Universitas Indonesia hari ini. Are you ready? Yes, sir. Nah, suara antum low, 30% di sini, people. Are you ready? Yes, sir. 2 senjata. Orang itu akan indah banget dilihat dia bicara karena dia menggunakan 2 senjata. Kekurangan santri di Indonesia. Ana santri, antum pun santri, people. Ana pernah duduk seperti antum. Survei membuktikan dari Sabang sampai Merauke, kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia. Ternyata kekurangan santri itu ketika bicara, dia lupa ada 2 senjata yang bisa menghipno lawan bicaranya. Apa itu? Smile face and smile voice. Jadi kalau antum bicara, antum bersyiar, antum berdakwah, show your smiling, tabassumul wajah, itu akan membuat lawan bicara Anda mengatakan, I love that speaker, aku suka pembicara itu. Karena apa? Dia bicara menggunakan 2 senjata itu. Smile face and smile voice. Smile face, antum bicara sambil tersenyum. Smile voice itu, orang di luar sana akan bilang, orang di balik tembok ini akan bilang, itu Pak Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Jadi antum di segmen 1, ketika kami tanya, are you ready?
Ask my question here. Jawab antum dengan dua kata ini. Yes sir, tapi show your smile. Are you ready? Yes sir. Amazing, I like it. Bismillah. Berikutnya people. Ada tulisan menarik. Ini tak selamanya Anda bicara di sini. Anda akan moving ke sekian dari antum. Dan nanti antum yang akan memegang mikrofon ini. Bismillah, kita mulai. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. Ada dua mikrofon kah? Ada dua mikrofon? Dipegang mikrofonnya, Kak. You are the first speaker here. Ketika mikrofon Anda berikan ke kakak kita yang paling depan, maka dia akan mengatakan, berarti ada yang akan bicara. Maksud Anda move ke belakangnya. Tes satu. Tes satu. Oke, tes 1, 2, 3. Oh, ini audionya beda ya? Oh. Nah, pembicara yang mengesankan itu dia bicara menggunakan dua senjata, smile face, smile voice. Ketika mikrofon dia pegang, maka dia akan mengira wah kayaknya Ana yang bicara di maksudnya kan? Maksudnya Ana kasihkan ke belakangnya, brother. Tenang kak, tenang. Tenang, bukan hipnotis ini. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya kak. Enough kak. You stand up. Stand up kak. You. You stand up. Yes. Pegang mikrofonnya dengan tangan kanan, brother. Oke, jamnya disimpan dulu. Look at me here. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana? Pakai mikrofonnya dari mana? Oke, saatnya antum bicara, lihat narasi yang muncul di belakang sana. Silakan dibaca. Ulangi nak. Terima kasih kak, silakan duduk kembali. Antum yang duduk depan Anda, ratusan santri hari ini, setiap karakter antum, SMP, SMK itu unik dan tidak mungkin sama, people. Anda ulangi, setiap karakter antum itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antum yang duduk depan Anda hari ini, mesin kecerdasan otak antum ketika dibuka, otak kanan antum lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Ada di antara antum yang duduk depan Anda, limbik kanan antum lebih kuat dibandingkan limbik kirinya. Maka hari ini dari segmen ini saja kita bisa mengambil kesimpulan kenapa antum berada di IDN dan belajar smart public speaking. Ternyata setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Selama berada di IDN people, pertajam pada bidang antum masing-masing. Selama berada di IDN SMP atau SMK, pertajam pada bidang antum masing-masing. Karena apa? Ternyata kalau antum melihat gambar ini, SMK, gambar apa ini kak? Gambar apa kak? Silet ini SMK punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Likulin minna maziyah. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Silat ini punya kelebihannya itu adalah tajam, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. SMP, IDN, ini gambar apa berikutnya nah? Kapak laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan, ini pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Selama anak di pesantren dulu, ketika ada santri yang melanggar, anak belum pernah dengar ada santri dibotak pakai kapak. Dari sini bisa mengambil kesimpulan. Oh iya, berarti likulin minna maziyah wa nukson. Ada yang suka dia bicara, go public in front of audience. Dia bicara di depan publik. Tapi tidak sedikit di antara antum, dia nggak suka bicara di depan. Survei membuktikan kawan, ketika muncul tulisan public speaking, ada satu pesantren di Padang Payakumbuh. Pesantren itu namanya Nurul Ikhlas dengan izin sang kiai. Ternyata ketika mereka melihat tulisan public speaking, banyak yang alergi dengan public speaking, kawan. Mereka mengira kalau public speaking itu adalah muhadoroh yang tidak disukai oleh santri.
Banyak mereka yang mengira kalau public speaking hanya tampil di depan publik, padahal likulli mihnah, apapun profesi kita butuh bicara. Maka dari segmen yang satu ini kita bisa menyimpulkan, sekarang Ana minta untuk fokus di segmen yang satu ini. Anak-anak UI, Universitas Indonesia, mereka harus kumpul berbayar 750.000 per 15 menit sebelum belajar public speaking. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat kedua tangannya, people. Karena dari filosofi tangan itu menunjukkan bahasa tubuh seorang pembicara. Yang mengangkat kedua tangannya hari itu menunjukkan karakter pembicara yang semangat, dia sehat, dia cerdas, terampil, dan ceria. Sekarang antum fokus di segmen ini dan Ana minta antum angkat kedua tangan antum tapi fokus, people. Siap ya kak ya? Dalam hitungan 3, 2, standby. Ketika Ana bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika Ana bilang tutup, tangan langsung tutup. Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, standby. Ingatkah antum lihat tulisan yang muncul? Filosofi mengangkat kedua tangan. Yang mengangkat kedua tangan, dia karakter speaker. Yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Berarti kalau yang mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah, brother. Antum mulai angkat tangan. Yang mengangkat tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Standby, kita mulai. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, buka. Tutup, buka, tutup, tutup. Nah, dari sini nampak banyak yang nggak fokus. Fokus kak, yang salah maju ke depan ada ya. Standby, mulai, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup, 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 buka. Cukup, cukup enggak? Antum fokus ke layar. Dari sini nampak kali kawan, ada di antara antum yang benar-benar fokus. Ini bluetoothnya mati lagi ya nak ya? Kayaknya soundnya hilang lagi kak. Anda minta sebelum ke segmen kedua, antum semuanya fokus dan angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Kolam, kolam. Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Kolam, kolam kak. Your pen. Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Anda paling senang nih kalau udah segmen ini. Pasti yang banyak bisik-bisik ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Alas? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Tangan kanan kolam, tangan kiri kurosah. Pasti ada beberapa hal yang perlu antum catat nanti. Taib, yakfikum. Turunkan kembali. Hai people, kita menuju ke segmen berikutnya. Ismi Happy Chandra. Sudah dibacakan oleh moderator tadi, nama saya adalah Happy Chandra. Dan saya berkiprah di Istana Negara sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dan belajar banyak tentang zona public speaking. Wallahi kalau Ana sharekan kepada antum semua. Biasanya segmen public speaking, kami roadshow ke beberapa titik, pasti ada pertanyaan ini. Mas, sejak kapan Anda bicara seperti ini? Saya ulangi ya kak ya. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, saya nggak ada cita-cita untuk jadi public speaker. Pak Happy, maaf ya, afwan, Anda termasuk orang pendiam, jarang bicara. Anda harus sharekan depan antum IDN people. Kalau Anda dulu termasuk anak pendiam, jarang Anda bicara. Anda dulu termasuk anak pendiam, jarang Anda bicara. Potret 30 tahun yang lalu buktinya. Ini menunjukkan kalau Anda dulu hadir, ada energi doa seorang ibu di belakang panggung kecil. Anda termasuk orang yang 30 tahun yang lalu, Anda tak bisa bicara karena doa seorang ibu di belakang panggung.
Ibuku mengatakan apa? Nah, hari ini kau tampil di atas panggung kecil di zona Tasikmalaya Selatan. Ana waktu 30 tahun yang lalu pernah tampil saat kelas 3 SD. Saat itu Ana gagal tampilnya, brother. Saat itu Ana diteriakin orang-orang suruh turun dari panggung. Gara-gara apa? Ana gagal bicara malam hari itu. Tapi ada energi seorang ibu di belakang panggung itu. Ana masih ingat ibu Ana memegang pundak Ana sambil mengatakan apa? Nak, hari ini kau tampil hanya untuk seorang kepala desa. Hari ini kau tampil hanya untuk seorang anak-anak SD di atas panggung kecil. Kamu lihat 30 tahun lagi. Kamu lihat 20 tahun lagi. Bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Doa ibu di belakang panggung kecil memberikan energi doa bagi anak. Karena apa? Wujud antum hari ini adalah ada energi doa dari orang tua antum. Your parents memberikan energi bahwa ternyata qadarullah azza wa jalla tahun 2008 hari itu Anda masih ingat. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa kawan? Karena ada energi seorang ibu. Anda masuk ke alam pesantren hari itu hampir 12 tahun lamanya. Di pesantren Darussalam di Jawa sana. Qadarullah azza wa jalla. Doa dari kiai, doa dari pimpinan pesantren, doa dari seorang ibu, itu yang membuat kami berkiprah sampai hari ini di zona tempat ini. Pasti antum semua pernah mendengar di acara kenegaraan di KTT ASEAN kemarin mungkin, atau di acara G20 di Bali. Antum pasti pernah mendengar ada suara yang muncul seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu tugasnya sebagai apa? Apa nak? Master of Ceremony atau bagian dari public speaking adalah voice over. Voice over adalah bagian dari public speaking. Kalau antum melihat tulisan di banner ini ada tulisan MC Istana Negara dan TV voice over. TV voice over artinya adalah pengisi suara kawan, dan salah satunya adalah kita mengisi suara di beberapa channel TV dan radio di Indonesia. Dan antum pasti pernah melihat di TV One, antum pasti pernah mendengar ada suara ini, Bapak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu adalah bagian dari public speaking dan namanya adalah voice over. Namanya apa? Hey IDN, namanya apa? Simple kawan, hanya untuk ngomong 4 detik. TV One. TV One memang beda. TV One memang beda. TV One memang beda. Hanya 4 detik kita bicaranya. Di situ adalah tugasnya voice over. Jadi public speaking itu luas, bukan hanya ceramah. Public speaking ada voice over, dan salah satunya adalah kita bergabung lagi dengan Trans 7. Antum ingat-ingat dulu sebelum masuk ke IDN, pagi-pagi pasti antum disuguhkan segmen eksklusif di Trans 7, ada acara yang satu ini, betul? Dan antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah voice over. Say together after me. Namanya apa? Jadi bagian dari public speaking adalah voice over, people. Jadi semua yang hari ini hadir, pasti antum sudah mendapatkan satu materi. Tanpa antum sadar, 15 menit pertama Anda bicara, antum sudah dapat formula public speaking part 1. Antum tanpa sadar, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Kalau bicara itu harus nice opening. Pembukaannya itu enak banget, kawan. Anda ulangi ya. Kalau antum ingin menjadi seorang public speaker dalam hal apapun antum, maka public speaking part 1 adalah nice opening. Pembukaannya itu enak banget kali dengerin. Dalam bahasa Arab dikatakan husnul tamhid, husnul muqaddimah. Jadi kalau antum tampil, openingnya itu harus amazing opening. Be a good opener.
Jadi tampillah dengan opening yang memukau audiensnya. Dengan cara apa? Yang pertama, people, salamnya itu antusias. Jadi banyak di antara kita yang ketika tampil salamnya hanya sekedar salam, tidak memberikan pengaruh kepada audiensnya, tidak menginspirasi orang-orang sekitarnya. Yang namanya public speaking, salamnya harus antusias. Yang kedua, ketika tampil, introduction. Introduce yourself dengan cara elegan. Dengan cara apa untuk memperkenalkan dirinya? Perkenalkan diri dengan elegan, efektif, dan efisien. Nanti kita akan simulasikan dari peserta yang hadir hari ini. And then, ini mainkan emosi audiens. Strategi dakwah berikutnya, strategi bicara berikutnya adalah harus memainkan emosi audiens. Karena apa? Karena bagian dari zona public speaking adalah yang paling penting bagaimana kita memainkan emosi audiens kita. Berikutnya, sampaikan tujuan Anda. Antum tampil di situ, tujuannya apa? Apa yang akan antum sampaikan ketika antum bicara di depan publik? Nah, ini yang paling penting. Smile face and smile voice. Ketika antum bicara, tunjukkan senyuman terbaik antum ketika antum bicara. Lagi-lagi, smile face, smile voice adalah bagian dari public speaking. Berikutnya adalah hindari awal negatif, dan terakhir, ice breaking. Ana ulangi sekali lagi anak-anakku. Yang pertama, strategi dakwah yang pertama adalah apa? Nice opening. Yang pertama apa? Berikutnya apa? Salamnya antusias. Berikutnya apa? Introduction. Introduction itu perkenalan dengan cara efektif. Banyak santri yang memperkenalkan namanya, tapi dia memperkenalkan nama, introduction-nya itu bahasanya itu banyak kata-kata yang mubazir. Contoh, Assalamualaikum, perkenalkan, jadi nama saya itu adalah kelamaan. Jadi efektif, efisien. Like these people, look at me here. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ana akan pilih antum. Siapa di antara antum yang berani maju ke depan, introduce yourself, Ana kasih one reward untuk dia. Ana itu 5 mundo. Foto sini. Kasih mikrofonnya tadi. On kan mikrofon. Oke, standby here kan? Standby di sini nak, samping sini. Oke. Posisikan mikrofonnya dengan baik. Yang pertama, cara memegang mikrofon yang baik dan benar adalah pertama, wait. Ketika mikrofonnya wireless like this kah? Ilmu pertama dalam zona bicara adalah mikrofon. Generasi IDN, ketika you tampil jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama. Salah satunya adalah mikrofon. Tidak ada generasi IDN ketika tampil pegang mikrofonnya seperti ini. Suaranya over dan tak enak didengar. But like this. Like this. Like this lah. Oke. Jadi antum jadilah pembicara mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama dari cara megang mikrofon. Antum tanya dari mana Pak Happy dapat ilmu itu? Bukan dari S2 komunikasi di UI, tapi dari Istana Negara saat itu anak tampil pertama kali ada pegang mikrofon seperti ini. Ternyata itu dapat teguran dari protokoler kawan. Ternyata cara memegang mikrofon yang baik, elegan dan enak dipandang, nice opening like this kawan. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 reportasenya seperti ini atau seperti ini. Tapi seperti ini kawan. Oke nah? Siap Kak? Standby. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Najwa dari Jakarta. Oke, sekarang antum jelaskan tentang IDN ini. Menurut antum adalah? IDN Boarding School adalah sekolah hebat. IDN Boarding School adalah sekolah yang berbeda dari sekolah lain. Tidak memiliki 3 materi khusus, yaitu dunia, Inggris, dan IT. Inggris dan IT di sini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tidak full dari hari Senin hingga hari Jumat, kita full every day belajar IT, dimulai dari pagi hari hingga siang hari. Itu memungkinkan kita untuk mengembangkan skill IT kita di masa depan. Ini adalah cara yang terbaik untuk
mengembangkan skill IT kita. Closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Najwan. Ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Najwan, sampai jumpa. Amazing. And then you lihat kamera kah? 15 menit Anda bicara apa yang sudah antum dapatkan hari ini. Ingatkah? Yang pertama, min adabil kalam, kode etik bicara. Andai kan suatu saat antum sudah menguasai IT antum, transferkan materi IT antum ini dengan lisan antum yang mengesankan. Yang pertama kah? Yang pertama, min adabil kalam. Tidak ada generasi IDN ketika you tampil menyimpan tangan di saku. Yang kedua, min adabil kalam, kode etik saat bicara. Tidak ada generasi IDN, antum sudah kuasai IT, tiba-tiba jamaah antum meminta antum mentransferkan materi IT, dan tidak ada yang ketika antum bicara, tangan antum itu lengannya disedekapkan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Anda. Iya, Anda bangga, tapi orang nggak bangga melihat tangan Anda di situ. And then, tangan disimpan di belakang punggung. Tidak ada yang ketika tampil, tangannya disimpan di belakang punggung like this. Khawatirnya itu tangan nggak balik lagi, kawan ya. Berikutnya, memainkan tangan tidak wajar. Cowok, survei kak, dari Sabang sampai Merauke Kabirudso, yang namanya Banin, Rijal, ketika tampil dan dia nervous, kemana tangannya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bangga banget bisa bertemu dengan Anda gitu ya. Tangannya kemana-mana kawan. Khawatirnya jamaahnya ikutan kayak gitu. Banat, perempuan, 80% ketika nervous kemana tangannya? Ke nikobnya atau ke kerudungnya. Dia lipat-lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Dia nervous. Jadi ketika you tampil, tangan itu seperti antum tadi, natural. And then, ini yang terakhir. Kenapa kita tidak elok dipandang mata ketika bicara? Ternyata ada virus yang susah dimusnahkan saat bicara. Apa itu kak? No gravid. Nanti Anda akan sampaikan di layar dan aku catat baik-baik. Banyak yang cemburu dengan IDN hari ini. Mereka pengen banget belajar public speaking like you, like this. Karena mereka nggak bisa tampil dan ini udah di-lock tanggalnya oleh IDN. Maka ada satu virus yang susah dimusnahkan. Apa itu nak? Ketika antum tampil, no gravid. Gravid. Say together, no gravid. No gravid. Antum pasti bertanya-tanya, Pak Happy, apa itu gravid? Gravid itu kayak gini kawan. Gravid itu kayak gini kawan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaahnya menghitung itu dapat berapa katanya, dapat 17 katanya gitu ya. Itu penting nggak? Siap ya nak ya? Sekarang you tampil, tangannya tidak menyimpan tangan di saku, lengan nggak boleh disekapkan, tangan jangan disimpan di belakang punggung, and no gravid. Tadi antum tampil no gravid, nggak ada gravid sama sekali. Sekarang antum tampil maju ke depan kah? Lihat kamera, apa yang sudah antum dapatkan hampir 20 menit Anda bicara. 3, 2, standby. Saya mendapatkan banyak sekali materi selama 20 menit Kak Mr. Happy berbicara. Saya mendapatkan materi yang pertama yaitu voice over. Kak Happy menunjukkan kita semua Ayuhal asatidzah, para dewan guru yang di belakang yang menyaksikan nih. Kenapa tadi dia menjelaskan IDN dengan lugas? Karena dia udah hafal IDN. Dia udah hafal IDN, no gravid. Tadi anak capture gak ada gravid sama sekali. Ini sekarang namanya unprepared speech. Tanpa ada janjian, tanpa dikasih teks. Mau dicoba lagi? Oke, coba lagi. Ingat ya, anak yakin teman-teman yang ditunggu bukan materinya, tapi jangan sampai ada ya. Standby, 3, 2, mulai. Selama 20 menit Mr. Happy berbicara, Mr. Happy menunjukkan kepada kita semua pengalaman Mr. Happy tunjukkan. Dimulai dari menjadi MC di Istana Negara, menjadi MC di berbagai acara, itu menunjukkan kepada kita semua untuk pede aja kalau mau speaking. Never
Masya Allah, tapi dia udah mencoba loh Kak. Ini luar biasa. Namanya siapa tadi Kak?